Bos, masih inget kan sama Papam? Komedian yang satu ini ternyata lagi asik berbisnis dari rumah loh. Di tengah jadwal syuting yang gak terlalu padat, Doi membuat usaha brownies dan cookies yang cuannya lumayan banget buat Doi. Halo bos, selamat datang di tempat Papam. Papam pengen kasih tahu kalau Papam punya usaha, yaitu bikin soft cookies dan juga brownies bakar. Penasaran hasil akhirnya seperti apa? Tetap di Cuan bos. Bos, ide bisnis Papam ternyata muncul saat Doi terpapar virus COVID-19 tahun 2021 silam. Saat itu, karena nggak syuting, pemasukan jelas nggak ada. Setelah dinyatakan sembuh pun tak banyak tawaran syuting yang Doi dapat. Papam pun memutar otak mencari cara apapun yang bisa menghasilkan uang. Doi pun memilih buat berjualan brownies. Nggak belajar baking secara khusus, Doi bolak-balik menggali resep supaya brownies buatannya enak dan laku di pasaran. Jadi awalnya gue mau bikin itu karena pas lagi COVID itu gue tak kenapa gue kayak pengen banget makan brownies. Nah kan kita dulu diliputi keparnoan kan, mau beli apa takut, mau ini takut. Ya udahlah bikin aja sendiri mumpung karena kan semua lagi pada di rumah kan nggak boleh keluar. Nah pas gue bikin awalnya coba-coba tapi kok enak banget. Karena sudah menemukan resep yang pas untuk browniesnya, barulah Doi yakin buat mengenalkan browniesnya ke rekan sesama artis. Tanggapan positif yang didapat membuat Papam semakin yakin buat menjualnya ke pasaran. Baking itu kayak rumus A plus B plus C hasilnya udah itu. Kalau lu kurangin teksturnya bakal beda. Gak sama seperti masak gitu. Itu yang gue pelajarin karena gue otodidak kan, gak ada basic untuk belajar pendidikan baking itu sendiri. Jadi sampai detik ini resep itu nggak gue ganti-ganti. Karena rasa yang konsisten itulah pelanggannya terus repeat order dan makin bertambah bos. Dut, aku pesen 30 biji. Gue nggak punya packaging, gue nggak punya apa. Gue harus pikirin gimana caranya saat itu. Ya udah, dan gue came out dengan ide yang solid. Saat itu gue bikin, entah kenapa booming. Semua orang pada bantuin gue, tahu itu gue yang bikin. Udah, dari situ jalan terus. Pintu rezeki yang lain buat Papam pun terbuka lebar. Cuan yang didapat dari bisnis rumahannya ini bahkan lebih besar dari penghasilannya ketika syuting loh bos. Yang harus dipikirin adalah terkadang tuh rezeki dari Tuhan tuh nggak cuma di sini doang gitu kan. Satu pintu ketutup mungkin 1000 pintu bakalan terbuka lagi buat lo gitu. Kalau lo yakin rezeki lo nggak di situ aja gitu. Dan kalau gue sampai detik ini, kalau ditanya Pam sekarang kesibukannya apa gitu, gue nggak akan jawab gue sekarang agent insurance, gue nggak akan jawab gue sekarang bikin kue. Gue sekarang jawabnya adalah kesibukan gue adalah I'm making money. Bos, sama seperti pelaku bisnis kuliner lainnya, Papam juga memanfaatkan momen loh. Jualannya tuh laris saat menjelang Idul Adha kemarin. Ini nih bos, yang jadi incaran pelanggannya ada brownies dan soft cookies. Dari awal tetap gue punya yang ori, kenari, sama peanut butter gitu. Dan sampai sekarang gue masih belum nambahin menu-menu lagi karena buat gue itu kalau gue nambah banyak banget topping itu bakal jadi waste. Bukan cuma rasa, produknya juga konsisten loh bos. Hanya 2 produk, brownies dan soft cookies. Memanfaatkan alat-alat baking yang ada di rumahnya, Papam baking semua orderan seorang diri loh bos. Meski kue-kue kekinian terus bermunculan, tapi keeksisan brownies panggang nggak ada matinya ya. Selalu jadi kue yang disukai banyak orang. Gue nggak ngeklaim kalau produk orang nggak enak atau nggak ada pengawetnya, tapi gue yakin gue nggak ada pengawetnya. Jadi gue tanya tahan berapa lama, nggak akan lama, sehari juga udah habis. Nah, kalau cookies yang satu ini emang lagi banyak diburu banyak kalangan.
Soft cookies dengan ciri khas bentuknya yang tebal, empuk bagian dalam dengan isian coklat yang super lumer. Bisa tahu produk itu ini murahan atau enggak kalau kita pas makan nempel di lidah, di langit-langit gitu-gitu kan. Dan ya gue nggak mau ada kayak gitu. Karena kan gue juga makan ya, gue suka sama produk yang gue jual. Jadi gue harus kasih yang terbaik di setiap produk yang gue jual. Pengalaman 4 tahun bikin Papam makin paham deh sama produk buatannya. Bekal sudah jadi orang terkenal, sangat dimanfaatkan Papam. Apalagi soal pemasaran, Doi nggak pernah absen posting produk jualannya ini ke sosmed pribadinya, bos. Sebenarnya dengan sosial media itu yang penting adalah si sosial medianya itu. Rajin apa nggak kita posting, gitu kayak gitu biar orang lebih tahu gitu. Biar awareness-nya lebih banyak. Dan kalau awareness-nya lebih banyak, dan orang udah mulai coba dan orang suka, itu yang bakalan nanti orang bisa repeat order. Meski beberapa postingannya pernah viral, tapi buat Doi, mempertahankan kualitas jauh lebih penting biar pelanggan tetap stay beli produknya. Gue lebih bikin konten gitu, dan sekali gue kirim ke teman-teman gue, gitu public figure gitu, karena gue tahu pengaruh dari follower dia banyak. Dan gue setiap gue ngirim ke public figure, ke teman-teman sahabat-sahabat gue selebriti itu, gue nggak pernah yang namanya minta diposting. Aku mau kirimin brownies, mau nggak? Nanti kalau mau, kalau suka bilang ya ke aku ya, bilang gitu. Kalau nggak suka kasih tahu aku. Kalau kakak suka kasih tahu teman-teman kakak. Brownies dan soft cookiesnya ini bisa dipesan H-1 loh bos, jadi benar-benar fresh from the oven. Nah, kalau omsetnya boleh di-spill nggak nih Bos Papam? Kalau sekarang ya palingan sehari 3, sehari 4 aja gue udah girang. Gitu. Kalau sehari 4, let's say sebulan 12. 4 kali 30, 1 bulan gitu. Hari gini mah nggak perlu gengsi ya bos, asal bisa menghasilkan cuan, gas aja bos. Seperti Papam, terserah apa kata netizen, yang penting produk buatannya enak. Nah bos, pokoknya daripada di rumah aja terus nge-save-nge-savein resep tapi kagak pernah dipraktekin, mendingan dipraktekin terus kalau emang enak dijual, ya kan? Daripada di rumah gitu-gitu aja, mendingan dijualin. Yang penting cuan bos.